Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putramu, Engkau selalu membela kaum yang lemah, miskin, dan menderita. Kami mohon, semoga semangat belas kasih Putramu itu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan menderita. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini menyadarkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut Putramu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebuah ungkapan yang pernah saya dengar dari seseorang adalah sebuah omong kosong. Bila seseorang tidak membutuhkan uang selama dia masih hidup di dunia ini. Ungkapan ini terlihat masuk akal, tetapi juga dapat membuat kita terjebak dalam banyak kesesatan. Masuk akal karena kita ingin bertahan hidup, maka kita perlu makan dan minum. Dan pada zaman ini untuk mendapatkan itu semua perlu yang namanya uang. Tetapi menjadi celaka bila kita berpusat hanya pada uang saja. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama tentang nubuat Amos yang ditujukan kepada kemakmuran Israel hanyalah memperdalam kebobrokan mereka. Karena itu nubuat Amos mengingatkan seluruh bangsa Israel untuk kembali kepada hukum Allah. Banyak dari mereka yang memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Tidak hanya itu, Amos juga mengingatkan para pedagang yang tidak jujur, penguasa yang korup. Karena itu kehadiran Amos yakni mengingatkan bangsa Israel bahwa malapetaka akan datang menimpa bangsa itu dan dibuang karena dosanya. Bangsa Israel yang sedang dalam masa kemakmuran dan berkuasa saat itu membuat bangsa itu menjadi rusak hatinya. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam bacaan kedua lewat suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus menasehati jemaat Kristen saat itu untuk tidak memisah-misahkan diri dengan yang lain dan membenci dunia. Karena itu Paulus mendorong jemaat untuk memanjatkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar mereka dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nasihat Paulus ini hendak mengungkapkan sikap macam apa yang sesuai dengan cara hidup anggota rumah tangga Allah, sehingga kemudian kehidupan mereka sungguh dapat diintegrasikan dengan cara hidup sebagai warga negara yang baik dalam kerajaan. Saudaraku yang dicintai Tuhan, dan dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengajar para muridnya dengan sebuah kisah, yakni tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara tidak teliti dalam mengelola keuangan majikannya menghadapi pemecatan. Ia tahu bahwa ia tidak akan mendapat rekomendasi untuk pekerjaan yang sama. Ia secara fisik tidak mampu menjalankan pekerjaan kasar dan menjadi pengemis. Ia merasa malu. Karena itu, si bendahara tersebut mencari solusi atas masalahnya itu. Dan ia tampaknya bendahara itu bisa dengan bebas dari masalahnya. Bila kita cermati analogi yang dikisahkan Yesus di awal Injil hari ini, tampaknya bukanlah perihal tentang ketidakjujuran dari bendahara, melainkan pemborosan dan salah pengelolaan. Karena itu secara analogi ini disampaikan Yesus kepada para murid-muridnya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan pada akhirnya Yesus menegaskan poin pentingnya, yakni seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak setia kepada yang lain. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari sabda Allah hari ini?
Sabda Allah hari ini menegur dan mengingatkan kita pada tujuan hidup kita sebagai orang beriman Kristiani, yakni cinta kepada Allah secara utuh dan penuh. Seperti dalam bacaan pertama, bangsa Israel yang saat itu dalam keadaan sejahtera justru membuat diri mereka lupa akan Allah dan mudah jatuh dalam dosa. Dan Paulus mengingatkan bahwa semua orang dipanggil oleh Allah tanpa membeda-bedakan setiap orang. Entah itu karena latar belakangnya, sukunya, kepercayaan yang berbeda dari kita. Dan dalam bacaan Injil, Allah mengingatkan murid-muridnya untuk tidak mudah jatuh dalam godaan-godaan duniawi atau materi saja. Ada bahaya di mana kita tergoda dengan hal duniawi dan menempatkan hidup spiritualitas lebih rendah. Padahal cinta kepada Allah menjadi modal hidup kebahagiaan kita. Seperti halnya bendahara yang tidak tepat dalam mengelola tugasnya sebagai bendahara, maka ia pun terancam. Kita pun, bila tidak mampu mengelola hidup dan iman kita tanpa kita sadari, akan membuat kita jauh dari kasih Allah itu sendiri. Semoga lewat sabda Allah hari ini, kita lebih bijak dalam menyikapi segala persoalan hidup, rutinitas harian kita, dan segala rezeki yang kita miliki. Sehingga kita tidak jatuh pada taraf duniawi dan lupa mencintai apa yang kita imani, yakni Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Bapa kami yang ada di surga, karena besarnya cintamu kepada kami, Engkau rela disalib untuk keselamatan kami. Maka kami mohon ya Bapa, tuntun kami dan dampingilah kami, agar kami tidak menyia-nyiakan cintamu kepada kami. Semoga segala pengalaman dan segala yang kami miliki semakin membawa kami kepada kesetiaan sejati kepadamu. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.